Simak penjelasan stroke dari Kang Halim serta cara penyembuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Hikmah Setia bersama Kang Halim. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang penyakit stroke ya, yang mungkin sudah banyak sekali ya menyerang anak-anak muda juga ya, stroke ini ya. Nah, yang pertama perlu dipahami oleh sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada ya, penyebab penyakit stroke itu bagaimana ya. Jadi penyakit stroke itu bisa muncul karena beberapa faktor ya. Yang pertama, bisa dari tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan orang terkena stroke ya. Apalagi seseorang itu memiliki riwayat penyakit darah tinggi, kadar gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, ada asam urat. Penyakit ini masuk dalam tubuh manusia, itu bisa berisiko terjadinya stroke. Ya, kenapa bisa terjadinya stroke? Karena kurangnya suplai oksigen dan suplai darah menuju ke otak. Nah, stroke itu bisa terjadi karena penyumbatan di bagian otak, penyumbatan di bagian kepala, atau ada gumpalan-gumpalan darah di bagian pembuluh darah di kepala. Ya, itu bisa terjadi karena pembekuan darah. Nah, pembekuan darah atau penyumbatan yang terjadi di pembuluh darah di kepala itu bisa menyebabkan si darah itu kan tidak lancar, tidak mengalir karena tersumbat. Yang bisa menyebabkan sumbatan itu ada flek ya, bisa terjadi karena kolesterol, itu bisa sangat tinggi berisiko kena stroke ya. Nah, ketika penyumbatan itu terjadi, darah itu tidak lancar ya, akhirnya tidak tersalurkan ke kepala ya. Nah, atau bisa terjadi karena tersumbat, pecah pembuluh darah, itu bisa terjadi karena stroke ya. Nah, bagaimana caranya ketika orang itu sudah terkena penyakit stroke? Ya, stroke bisa ditangani ya, bisa sehat kembali seperti semula, tetapi orang yang sudah terkena stroke tidak bisa sembuh 100%. Dalam artian tidak ada gejala apapun. Kemungkinan kesembuhannya kalau kita dihitung secara presentasi itu 90%. Artinya 90% itu sudah bisa jalan, sudah bisa lari. Cuman kalau secara kebas ya, seperti kram itu terkadang muncul ya. Artinya tidak bisa sembuh 100% seperti semula, seperti sebelumnya lagi. Nah, bagaimana cara menerapi totok sarafnya? Ya, ketika kita ingin menterapi orang yang terkena stroke, itu wajib dari bagian kepala dulu ya. Karena stroke itu misalnya nih, stroke kiri ya, stroke sebelah kiri ya. Ini tangan kiri dan kaki kiri, katakan stroke ya, stroke sebelah kiri. Nah, itu yang bermasalah adalah otak sebelah kanan, sahabat-sahabatku. Karena sistem saraf motorik itu adalah sistem silang. Ya. Ketika otak sebelah kanan yang bermasalah, maka stroke-nya terjadinya sebelah kiri. Ketika otak sebelah kiri yang bermasalah, maka stroke-nya terjadi di sebelah kanan. Ya, berarti yang harus ditangani pertama kali adalah bagian kepala. Ya, sistem saraf motorik yang harus kita totok saraf untuk memperlancar peredaran darah dan mengurai sumbatan-sumbatan di kepala. Caranya ya, karena ini kita video yang singkat saja, kalau ingin tahu caranya silakan bisa japri saja ya. Selanjutnya,
Setelah kita menerapi bagian kepala, terutama di saraf-saraf motorik di kepala, selanjutnya di topung. Topung itu totok punggung. Ya, saat kita mentotok punggung orang stroke itu pertama di general treatment dulu ya, seluruhnya kita terapi ya, kita relaksasi. Ingat, saat topung nggak boleh sembarangan, tapi ada caranya yang mana yang harus ditekan. Nah, setelah di general treatment, di pelemasan semua di bagian punggung itu, selanjutnya yaitu dengan totok punggung intinya. Kalau orang stroke itu ada 5 titiknya ya. Yang pertama titik tengkuk ya, titik tengkuk. Titik tengkuk ini adalah titik suplai oksigen dan memperlancar peredaran darah dari tubuh kepala ya. Kedua, belikat kiri. Belikat kiri kita totok ya. Ketiga, belikat kanan. Keempat, ginjal kiri, dan kelima, ginjal kanan. Ya. Jadi, titik tengkuk itu kurang lebih 15 menit, belikat kiri 15 menit, belikat kanan 15 menit, ginjal kiri 15 menit, ginjal kanan 15 menit. Berarti 15 kali 5 ya, 85 ya. 75 ya. 75 menit itu kita totok ya, 1 hari 2 kali kalau ingin sembuh ya, satu hari 2 kali totoknya oleh keluarganya masing-masing, terapi mandiri ya, pagi sore itu bisa sembuh kembali sahabat-sahabatku. Nah, selain ditotok terapi itu, setelah di punggung baru bisa ke bawah ya, di bawah bagian titik-titik saraf untuk membangkitkan dan merangsang saraf-saraf di bagian kaki, terutama bagian tadi lumbar ya, yang bisa merangsang aktif kembali seluruh organ yang terkena stroke ya. Nah, ketika sudah diterapi semua dengan rutin, itu pasti akan terjadi perkembangan ya. Itu sudah terjadi, sudah pasti dengan izin Allah ada perkembangan. Nah, setelah itu untuk terapi nutrisinya, kalau untuk stroke itu perbanyak proteinnya, terutama olahraga juga rutin, kemudian olah nafas rutin, olahraga, olah nafas, olah batin, olah rasa ya, itu juga sangat penting bagi penderita stroke. Kemudian pola makannya kalau untuk stroke itu terapi nutrisi ya, itu wajib. Selain di terapi saraf, terapi nutrisi juga penting. Yang harus diperbanyak makanan stroke adalah sayurannya nih ya, brokoli, bayam ya, itu lebih diperbanyak ya, karena stroke itu butuh pembangkitan sel-sel yang rusak ya, sehingga regenerasinya lebih cepat dengan protein itu. Terus kemudian buahnya lebih banyakin buah alpukat ya, setiap hari makan buah alpukat, itu untuk antioksidan di bagian kepala, sehingga pada saat radikal bebas menyerang bagian kepala sudah ada antioksidannya yang bisa menangkal radikal bebas tersebut. Terus perbanyak protein seperti telur direbus ya, telurnya itu jangan didadar atau diceplok ya. Yang paling bagusnya adalah telurnya direbus ya, telur direbus, tahu juga dikukus, tempe juga ya, jadi hindari yang berminyak-minyakan ya. Jadi perbanyak protein yang paling penting, kurangin karbohidrat ya, terutama gula-gulaan yang gulanya prosesnya dengan dimasak ya, itu sangat bisa menyebabkan resiko terjadinya stroke itu tidak bisa sembuh-sembuh. Terus hindari gorengan, tepung-tepungan, minyak ya kan, es, alkohol, rokok ya, pedas, itu harus dihindari dulu bagi penderita stroke ya. Lakukan cara ini setiap hari, maka akan pulih bertahap, membaik hingga sembuh seperti semula ya, 90% tingkat kesembuhan. Kemudian untuk herbalnya ya, ini bisa meminum obat fisio ya. Ini fisio itu bahasa Indonesianya minyak kelapa murni. Nah, ini minyak kelapa murni ini sangat cocok untuk penderita stroke ya. Kurang lebih target saya biasanya 2 bulan insya Allah bisa sehat dengan konsumsi minyak fisio ini setiap hari ya. Begitu, demikian tutorial singkat dari saya ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ingin lebih lanjut, lebih detail lagi sharing tentang bagaimana cara penanganan stroke, silakan bisa WhatsApp saja ya, hubungi admin di nomor 0821 2177 2030. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.